Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lolita dalam pembelajaran tematik kelas 4 tema 3. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan memperhatikan video pembelajaran dan berdiskusi, siswa mampu menemukan manfaat sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mengamati video, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar. Dengan mengamati video, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan. Dengan memahami teks bacaan, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan. Dengan memahami teks bacaan, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Nah, tema 3 itu yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk berikan senyum terbaik kalian. Ayo silahkan tersenyum, senyum seperti ibu ya. Lanjut, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Nah, kalau misalnya sudah langka dan punah, berarti kita tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, sehingga anak cucu kita nanti tidak akan pernah tahu apa hewan tersebut. Dan mereka akan hanya tahu dari gambar ataupun dari internet saja. Nah, marilah kita lindungi hewan-hewan tersebut ya, agar anak cucu kita nanti bisa tetap mengetahui apa sih hewan tersebut. Nah, sebelumnya, salah satu hewan yang akan punah yaitu seperti pada burung cendrawasih. Apakah kalian tahu burung cendrawasih? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ini dia. Apakah kamu tahu nama hewan ini? Bukan hewan ikannya ya, lihat tuh. Nah, nama hewan ini adalah burung cendrawasih. Apa saja yang ingin kalian tahu dari hewan tersebut? Ayo silahkan tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Nanti kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, ayo kita berliterasi. Sebelumnya, Ibu akan menceritakan tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin melek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam salah satu penanda dalam mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau jasad dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Nah, tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar lindungan antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Selain burung cendrawasih ada juga badak bersuara satu dan lain-lain ya. Itu merupakan hewan-hewan yang dilindungi dan terancam kepunahannya. Peran kita sebagai seorang siswa, kita mulai sekarang harus bisa menjaga
pelestarian hewan-hewan tersebut. Caranya bagaimana ya? Dengan melestarikan alam, tidak menebang pohon sembarangan dan lain-lain. Dan juga kita harus mulai dari sekarang menanam pohon. Untuk apa? Untuk kelestarian alam sekitar kita. Dan selanjutnya yaitu, nah selain burung cendrawasih, ada juga keberagaman makhluk hidup di sekitar kita yang banyak dijumpai oleh kita tempo dulu. Nah sekarang mungkin kalian masih tetap melihat, tapi sudah mulai agak jarang melihat, yaitu kupu-kupu. Nah ayo kita belajar lebih banyak tentang kupu-kupu. Nah ini merupakan proses daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Nah dimulai dengan telur. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Lalu menjadi larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Nah, setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Nah, kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Kupu-kupu atau imago. Nah, imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu perbesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan emon. Nah, itu merupakan proses daur hidup kupu-kupu dan kalian bisa melihat kupu-kupu di sekitar kita ya. Lalu nah, sekarang kamu sudah mengetahui kan tentang kupu-kupu. Lalu menurut kalian apa akibatnya jika kupu-kupu itu punah? Lalu apa yang bisa kalian lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, pertanyaan terakhir yaitu di mana kupu-kupu itu hidup? Silahkan kalian sebutkan. Nah, setelah kita membahas tentang kupu-kupu dan cendrawasih, baiklah sekarang kita bisa ikut peran serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Nah, poster adalah sebuah media komunikasi berisikan beberapa konten yang seperti gambar, tulisan, atau keduanya dengan bertujuan memberikan informasi kepada orang. Ciri-ciri poster adalah bahasa menakutkan, padat, dan komunikatif. Bahasa poster bersifat persuasif. Bahasa poster gambar, warna, foto, dan ilustrasi. Ditempel di tempat tempat umum. Jadi poster biasanya ditempel di tempat tempat umum. Ini merupakan contoh poster pelestarian hewan. Gambarnya komunikatif, inovatif, persuasif ya. Jadi kalian bisa lihat dan ada kata-katanya lestarikan hewan dan tumbuhan. Ini merupakan salah satu contoh poster. Nah, baiklah untuk soal poster untuk pembahasan poster kita kali ini, silahkan kalian belajar soal buatlah satu buah poster terhadap makhluk hidup. Jadi kalian silahkan membuat sebuah poster tentang makhluk. Baiklah, selesai semuanya. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berikan tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan sekian dari Ibu Lolita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.